Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Diah Putri, Iil Salfitra, Siti Julaiha, dan Lucy Mailani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang tata tertib laboratorium dan K3 beserta dengan simbol-simbolnya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah praktikum kimia analis kelas F2. Tata tertib laboratorium. Yang pertama, mempelajari metode atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di laboratorium. Yang kedua, membaca buku manual atau SOP alat yang akan digunakan. Apabila tidak ada buku manual, tanyakan kepada petugas laboratorium atau dosen bagaimana cara mengoperasikan alat tersebut secara benar. Lalu, mengisi logbook sebelum dan sesudah bekerja di dalam laboratorium. Mengenakan jas laboratorium, dan memakai sepatu tertutup pada saat bekerja di laboratorium. Menggunakan sarana keamanan seperti kacamata, masker, sarung tangan, dan lain-lain apabila bekerja dengan bahan yang berbahaya. Lalu menggunakan sarana keamanan juga apabila bekerja dengan mengoperasikan mesin yang memiliki potensi bahaya. Memperhatikan keselamatan diri sendiri, orang lain, dan keamanan fasilitas laboratorium. Mengetahui penanggung jawab, petugas laboratorium, dan teman satu kerja di laboratorium. Membersihkan dan merapikan alat setelah digunakan, serta wajib menjaga fasilitas laboratorium. Mengetahui tindakan awal jika terjadi keadaan darurat atau emergensi. Lalu poin yang selanjutnya adalah menyingkirkan semua barang dari api dan gunakan alat pemadam kebakaran yang tersedia jika terjadi kebakaran. Lepaskan dan padamkan dari api jika laboratorium atau baju terbakar. Beri label yang jelas pada semua bagian bahan yang meliputi nama bahan, informasi tentang keamanan, pemilik, tanggal dibuat, dan tanggal kadaluarsa. Lalu, letakkan bahan sesuai dengan standar keamanan bahan. Menuliskan kerusakan alat yang digunakan, tidak meninggalkan alat bekerja sendiri, tidak diperkenankan makan, minum, merokok, dan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan di dalam laboratorium. Lalu, tidak diperkenankan mengganggu praktikum kelas. Praktikum kelas memiliki prioritas dalam menggunakan fasilitas laboratorium, khususnya untuk penelitian. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3 merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, maka para pihak diharapkan tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman, serta mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Kedua, mencegah orang lain terkena resiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggunya kesehatan akibat kegiatan di laboratorium. Ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Untuk poin selanjutnya, landasan hukum kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang pertama, kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Kedua, kesehatan kerja meliputi pelayanan, pencegahan penyakit, dan syarat kesehatan kerja. Yang ketiga, ketentuan mengenal kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
Yang pertama yaitu memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Yang kedua, memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Yang keempat yaitu meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Alat keselamatan kerja. Di dalam ruang laboratorium harus sudah tersedia seluruh alat keselamatan kerja supaya pada saat terjadi kecelakaan atau darurat itu bisa diatasi dengan cepat. Berikut adalah alat-alat keselamatan kerja yang ada di laboratorium dan pastikan semuanya ada dan tahu di mana letaknya. Yang pertama yaitu ada pemadam kebakaran atau hidran. Yang kedua ada e-washer. Yang ketiga ada safety shower. Yang keempat adalah kotak P3K. Yang kelima jas laboratorium. Yang keenam sepatu tertutup. Yang ketujuh masker. Dan yang terakhir yaitu sarung tangan. Berikut ini adalah gambar alat keselamatan kerja. Yang pertama yaitu ada APAR, alat pemadam api ringan, yang berfungsi untuk pertolongan pertama dalam menangani bahaya kebakaran. Dan yang kedua yaitu ada safety shower, yang berfungsi untuk pertolongan darurat apabila ada orang yang di laboratorium yang bajunya terbakar. Dan gambar yang ketiga yaitu ada pembasuh mata yang berfungsi untuk membasuh mata yang terkena cairan kimia. Untuk cara kerjanya, yaitu basuh mata Anda dengan air yang mengalir dari alat itu untuk beberapa saat. Saat membasuh, pastikan tangan Anda bersih sehingga tidak mengganggu mata Anda. Di sini juga ada kotak obat. Jadi, apabila terjadi kecelakaan ringan, misalnya tangan tergores oleh suatu benda tajam, kotak ini biasanya berisi obat luka, gunting, perban, dan alkohol. Berikut ini ada gambar jas laboratorium, berfungsi untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Jenisnya ada dua, yaitu jas lab sekali pakai dan jas lab berkali-kali pakai. Jas lab sekali pakai umumnya digunakan di laboratorium biologi dan hewan, sementara jas lab berkali-kali pakai digunakan di laboratorium kimia. Di sini juga ada gambar sarung tangan, yaitu berfungsi untuk melindungi tangan Anda dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit Anda gatal atau melepuh. Untuk gambar masker, berfungsi melindungi atau menghindari penghirupan zat-zat yang mengandung racun atau bahan kimia. Untuk masker gas, biasa umumnya digunakan untuk keperluan umum, misalnya membuat larutan standar. Sementara itu, masker gas khusus digunakan saat menggunakan larutan atau bahan kimia yang memiliki gas berbahaya, misalnya asam klorida, asam sulfat, dan asam sulfida. Untuk sepatu laboratorium, yaitu berfungsi untuk melindungi kaki jika ada tumpahan bahan kimia dari atas meja. Dan yang terakhir itu ada kacamata. Kacamata ini berfungsi untuk melindungi mata dari percikan bahan larutan kimia atau reaksi kimia yang berbahaya. Keselamatan mata dan keselamatan terhadap api atau benda panas. Yang pertama yaitu gunakan kacamata pelindung untuk keselamatan saat Anda bekerja dengan zat-zat kimia, nyala api terbuka, dan zat-zat lain yang mungkin membahayakan mata Anda. Yang kedua, jika terjadi kontak antara mata dengan zat-zat kimia, segeralah bilas dengan air. Yang ketiga, laksanakan prosedur yang sesuai ketika menyalakan sebuah pembakar bunsen. Yang terakhir, ketika bekerja di dekat api yang terbuka, ikat rambut panjang untuk menjaganya dari sambaran api. Selanjutnya, keselamatan terhadap peralatan mudah pecah. 1. Sebelum menggunakan alat yang rawan pecah, periksa terlebih dahulu dan jangan menggunakan alat yang retak atau sudah rentan untuk pecah. 2. Jangan memaksa saat memasang tabung kaca ke penjepit. 3. Jangan memanaskan alat mudah pecah yang belum benar-benar kering. 4. Laporkan kepada dosen atau laboran jika Anda memecahkan alat mudah pecah.
5. Setelah alat yang dipakai dan dicuci, biarkan udara yang mengeringkannya. Selanjutnya, keselamatan terhadap listrik. Pertama, jaga tangan Anda untuk selalu kering untuk menghindari sengatan-sengatan listrik. Jaga supaya bangku kerja Anda tetap kering. Kedua, jangan menghubungkan terlalu banyak peralatan listrik ke sebuah stop kontak listrik, karena stop kontak dapat mengalami beban lebih atau arus lebih sehingga dapat menyebabkan kebakaran. Selanjutnya yaitu K3 atau simbol-simbol. Keselamatan kerja di laboratorium sangatlah penting. Oleh karena itu, pada wadah atau tempat bahan-bahan atau zat kimia diberi simbol-simbol yang bertujuan untuk memberi keterangan mengenai sifat dan bahaya zat tersebut demi keselamatan bersama. Untuk itu, sebelum kita memasuki laboratorium kimia, kita perlu memahami simbol-simbol tanda bahaya tersebut untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan bahaya yang tidak kita inginkan. Simbol pertama yaitu eksplosif atau mudah meledak, dilambangkan dengan huruf E. Artinya, bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan atau benturan. Tindakannya yaitu hindari pukulan atau benturan, gesekan, pemanasan api, dan sumber nyala lain bahkan tanpa oksigen atmosferik. Contohnya yaitu KClO3, NH4NO3, trinitrotoluena atau TNT. Simbol selanjutnya yaitu iritan, dilambangkan dengan XI. Artinya bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Tindakannya yaitu hindari kontak langsung dengan kulit. Contohnya NaOH, C6H5OH, dan Cl2. Simbol selanjutnya yaitu toksik dengan lambang T. Artinya, bahan yang bersifat beracun dapat menyebabkan sakit serius bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Jadi, tindakan yang harus dilakukan jangan ditelan dan jangan dihirup. Hindari kontak langsung dengan kulit. Contoh senyawanya yaitu metanol dan benzena. Simbol selanjutnya yaitu korosif dengan lambang C. Artinya, bahan yang bersifat korosif dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Jadi, tindakan yang harus dilakukan yaitu hindari kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda-benda yang bersifat logam. Contoh senyawanya yaitu HCl, H2SO4, dan NaOH dengan konsentrasi lebih dari 2%. Simbol selanjutnya ada flammable atau mudah terbakar. Artinya, simbol flammable memiliki titik nyala api yang sangat rendah, sehingga sangat mudah terbakar pada suhu panas ataupun dengan sumber api yang sangat kecil. Jadi tindakan yang harus dilakukan yaitu disimpan jauh dari panas dan sumber yang dapat menghasilkan api. Contoh senyawanya ada aseton. Selanjutnya ada oxidizing atau pengoksidasi. Lambangnya O yang terdapat api di atasnya. Artinya, bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya oxidizing biasanya tidak mudah terbakar, tetapi bila kontak dengan bahan kimia mudah terbakar atau bahan sangat mudah terbakar, mereka dapat meningkatkan resiko kebakaran secara signifikan. Jadi, tindakan yang harus dilakukan, hindari panas serta bahan mudah terbakar dan reduktor. Contoh senyawanya yaitu hidrogen peroksida dan kalium perklorat.
Simbol selanjutnya ada dangers for the environment atau bahaya untuk lingkungan. Lambangnya pohon kering dan ikan mati dan sering dilambangkan dengan N. Artinya, bahan kimia tersebut sangat berbahaya bagi satu atau beberapa komponen yang terdapat pada lingkungan. Jadi, tindakan yang harus dilakukan tidak dibuang pada limbah yang mengarah ke lingkungan dan membahayakan makhluk hidup lain. Contoh senyawanya ada petroleum ether, tetraklorometana, dan tributil timah klorida. Kemudian, simbol selanjutnya ada karsinogen. Artinya, bisa mengakibatkan kanker serta merusak DNA dalam sel tubuh. Jadi, tindakan yang harus dilakukan berhati-hati dalam menggunakan senyawa ini karena sangat berbahaya. Contoh senyawanya yaitu benzena, benzidin, senyawa nikel, vinil, dan warfarin. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.